Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi di video firman Tuhan hari ini. Nah, kali ini kakak akan membawakan video firman Tuhan. Kita masih mendengarkan firman Tuhan melalui video yang dikirimkan setiap pagi, setiap hari Minggu di WA, di Facebook, dan di YouTube. Ya, karena masih corona jadi belum boleh ibadah untuk sekolah minggu. Ya, kita berdoa semoga coronanya segera berlalu dan kita bisa berkumpul lagi hari Minggu pagi ya. Nah, kita akan mendengarkan video firman Tuhan pagi hari ini. Silahkan adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Alkitabnya disiapin, terus tulisnya kalau mau dicatat silahkan dicatat. Nah, terus buat adik-adik yang masih kecil, silahkan minta dampingin orang tua dan kakaknya supaya kalian lebih mengerti dan lebih jelas ya. Dan terus kalau misalnya suaranya kecil di HP kalian, silahkan pakai headset kalian ya supaya lebih jelas suaranya. Oke, udah siap semuanya? Kalau udah, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai firman Tuhan ya. Oke, buka tangannya, tutup matanya, berikan sikap yang terbaik. Meskipun nggak ada kakak guru sekolah minggu di samping kalian, tapi berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kasih karunia-Mu ada di setiap kami. Sampai saat ini kami boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau urapi setiap kami, maka yang akan membawakan firman, bahkan setiap kami yang mendengarkan video firman Tuhan ini ya Tuhan. Bahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini terberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, firman Tuhan hari ini itu terdapat di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Oke. Matius pasal 20 ayat 28. Ya. Kita bacain ya. Di sini cerita tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes yang bukan memerintah melainkan melayani. Ya, jadi di cerita ini diceritakan bahwa bagaimana Ibu Yohanes itu meminta supaya Ibu Yakobus dan Yohanes meminta supaya anak mereka tuh duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya Tuhan Yesus nanti pada saat di surga ya. Nah, padahal Tuhan Yesus bilang bahwa dia harus meminum cawan yang diberikan oleh Bapa kepadanya gitu. Di ayat yang ke 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Kata Yesus berkata, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Oke. Di ayat ini diceritakan tentang bagaimana seseorang yang ingin berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya Tuhan Yesus ya di ayat ini ya. Padahal Tuhan Yesus itu harus menerima suatu tugas dari Allah Bapa untuk menebus setiap manusia. Dia harus mati di kayu salib. Nah, tapi ibu yang dua ini, yang punya anak ini, dia nggak tahu apa yang dia minta sama Tuhan gitu ya. Padahal yang mereka minta itu sangat berat gitu. Nah, ditebus. Oke, judul firman Tuhan pada pagi hari ini itu adalah ditebus. Pernah nggak kalian dengar orang tua kalian itu gadaikan barang? Nah, pernah nggak dengar orang tua kalian itu menggadaikan suatu barang? Misalnya siapa nih misalnya nih? Misalnya Freddy, namanya Freddy. Freddy ini dia mau masuk sekolah. Terus orang tuanya ini nggak kerja gitu. Nah, tapi dia perlu uang untuk sekolahnya Freddy. Akhirnya orang tua ini memutuskan untuk menggadaikan
emas mamanya Freddy. Mamanya Freddy punya gelang emas. Nah, gelang emasnya ini kalau digadai dia bisa dapat uang gitu. Nah, terus karena si Freddy ini perlu uang buat masuk sekolah, jadi mamanya ini gadai emasnya. Dia gadai di mana? Dia gadai di Pegadaian. Nah, dia gadai emasnya ini di Pegadaian supaya bisa dapat uang untuk sekolahnya si Freddy. Nah, saat mamanya Freddy itu menggadaikan gelang untuk sekolahnya Freddy. Nah, di situ kan dia dapat uang, tapi gelangnya itu ditaruh di Pegadaian sebagai jaminan si mamanya Freddy dapat uang kan. Untuk mendapatkan gelang itu kembali, uang yang mamanya Freddy pinjam itu harus dikembalikan lagi sama Pegadaian. Tapi bukan cuman uangnya aja, harus beserta bunganya ya. Jadi kalau kita pinjam barang itu bukan cuman misalnya kita pinjamnya 500, terus kita gadainya gadai gelang gitu. Nah, bukan cuma 500 saja yang kita kembalikan supaya dapat gelang itu, kita harus bayar bunganya. Nah, saat kita sudah gadaikan itu, nah gelang itu sesuatu yang berharga punya kita yang kita gadai itu nanti akan dipegang sama Pegadaian ya, yang kasih uang ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau dapat balik, kita harus bayar, kembalikan uangnya plus bunganya ya. Untuk dapatkan gelang itu mamanya Freddy harus bayar terus untuk dapatkan gelang itu. Nah, kalau nggak bisa dibayar dan nggak bisa memenuhi uang pinjaman dan bunganya, maka gelang itu akan diambil untuk jadi punyanya Pegadaian. Dan ya gelangnya sudah bukan milik mamanya Freddy lagi, jadi punyanya Pegadaian. Oke, ngerti ya? Nanti kalau misalnya kalian lagi nggak punya uang, kalian lihat orang tua kalian nggak punya uang, tapi kok bisa bayar sekolah, jangan-jangan orang tua kalian lagi menggadaikan suatu barang kesayangannya hanya untuk sekolah kalian. Ya biasanya orang tua kayak gitu. Nah, judul kita kali ini kan ditebus. Nah, banyak sekali terkadang manusia itu yang jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita akan memberikan hal yang kita miliki tuh untuk hal itu. Maksudnya gini. Nah, misalnya nih, ada orang yang pengen kaya, atau ada orang yang pengen terkenal, atau ada orang yang pengen naik pangkat secara singkat gitu misalnya. Nah, dia pergi ke gunung, dia pergi ke dukun, dia pergi ke kuburan, dia pergi ke mana lagi ya? Mana? Ya tempat-tempat yang bisa secara cepat gitu. Nah, saat dia dapat apa yang dia mau, dia bahagia. Tapi di sisi lain dia juga harus memberikan suatu jaminan. Jaminannya itu adalah dirinya. Kalau dia pergi ke tempat-tempat yang begitu untuk mendapatkan sesuatu kan berarti dia pergi pada iblis kan, untuk dia mendapatkan apa yang dia mau. Nah, saat dia pergi sama iblis, dia akan memberikan sesuatu yang berharga dari dirinya untuk jadi jaminan, dan iblis pegang itu dan dia dapat apa yang dia mau. Dia dapat uang, dia dapat harta, dia dapat pangkat, dia dapat apa lagi, dia dapat ketenaran misalnya, dia dapat, tapi dirinya jadi milik iblis. Oke, ngerti ya? Nah, saat dia sudah dapat apa yang dia mau dan dia rasa itu cukup, nah dia nggak akan bisa ngambil barangnya, sesuatu yang berharga dari dirinya yang sudah dia jaminkan kepada iblis. Gak ada orang yang begitu mudah bisa lepas dari jeratan iblis dengan caranya sendiri. Gak ada. Hanya kalau misalnya kalian pergi ke acara KKR atau acara KKR, doa-doa gitu, ada yang teriak-teriak, ada yang loncat-loncat, karena dia nggak bisa melepaskan dirinya dari jeratan iblis. Nah, dia nggak akan bisa sendiri untuk melepaskan
jeratan dirinya itu nggak akan bisa. Makanya dia perlu Tuhan untuk menebus dirinya. Nah, saat kita memberikan diri kita kepada iblis, kita akan terikat sepenuhnya sama iblis. Jadi kita nggak bisa dilepas. Hanya kuasa darah Tuhan yang bisa melepaskan kita dari ikatan itu, menjadikan kita bebas. Ya, sama kayak misalnya adik-adik nih, kita misalnya mau pergi, contoh yang paling simpel misalnya, kalau di sekolah tuh misalnya nyontek ya, simpel aja, contoh simpel. Nah terus kalian ini dari rumah, aduh aku nggak belajar nih, gimana ya caranya aku ujian nanti ya. Jadi kalian pikir nggak apa-apa deh, nyontek dikit, ya kan, nyontek dikit supaya apa, supaya lulus, ya kan, supaya lulus. Terus kalian pikir nggak apa-apa deh, besok kecil doang, paling juga diampuni. Ya memang diampuni, tapi saat kita melakukan hal itu kita akan terikat sama hal itu. Terikatnya gimana? Ya nggak apa-apa, dosa kecil, ya kan. Tapi besoknya ada ujian, katanya nggak mau nyontek lagi ya. Oke, nggak mau nyontek lagi. Tapi sampai di sekolah dia ngelirik-lirik, nggak apa-apa deh nyontek dikit. Nah, akhirnya dia nyontek lagi. Nah, dia mulai terikat sama kebiasaan buruk yang mulai dia coba-coba gitu. Nah, akhirnya itu akan membawa dia terikat sama apa yang sering dia lakukan yang jelek kayak gitu. Misalnya dia nyontek seperti itu, misalnya adik-adik kayak gitu ya. Nah, begitu juga saat kita terikat sama iblis, kita akan mulai kebiasaan untuk melakukan hal yang tidak baik dan kita akan terikat sama iblis. Nah, seperti itu. Manusia nggak bisa untuk melepaskan dirinya yang udah terikat dalam dosa itu sendiri. Dia perlu bantuan Tuhan, dia perlu kuasa dari Tuhan Yesus untuk melepaskan setiap ikatan itu. Oleh karena itu, saat manusia menggadaikan dirinya sama iblis, hal yang bisa membebaskannya itu cuma satu, kuasa dari Tuhan Yesus. Makanya Tuhan itu mengirim anaknya yang tunggal supaya dia bisa membebaskan manusia itu dari setiap belenggu dosa. Nah, makanya di ayat yang di Matius 20 ayat 22 itu bahwa diceritakan bahwa 22 dan 23 diceritakan bahwa Tuhan itu harus minum satu cawan. Tuhan itu harus minum satu cawan. Tuhan itu harus menanggung sesuatu beban. Beban apa? Penebusan bagi kita semua. Di Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saat manusia melakukan dosa, sekecil apapun itu, dia itu udah berdosa. Apalagi dia orang yang melakukan dosa yang besar gitu. Nah, untuk dia bisa lepas dan untuk dia bisa bebas itu sangat susah, sangat mustahil untuk dia lepas sendiri. Jadi dia perlu karya penebusan dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa, yaitu dengan mengorbankan anak yang Tuhan kasih untuk menebus dosa manusia, supaya setiap manusia itu dapat hidup yang kekal dari Tuhan, yang gratis, yang bukan yang harus berbayar gitu. Gratis Tuhan kasih supaya kita dapat hidup yang kekal. Oke? Jadi jangan kompromi sama dosa, jangan melakukan dosa, karena sekecil apapun yang kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan bagi kita dan itu akan mengikat kita. Oke? Firman Tuhannya sampai di sini. Dan ada ayat yang harus kalian hafal ya. Matius pasal 20 ayat 26. Jadi Matius pasal 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, oke. Ayatnya dihafal. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar, oke? Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau sangat baik, terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati, mengurapi setiap kami.
yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kami bisa segera berkumpul bersama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan video ini, bahkan yang membawakan firman-Mu. Kau rapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Demikian video firman Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke. Ya, firman Tuhannya udah selesai. Oh ya, jangan lupa setiap pagi itu ada ayat Alkitab yang dikirim di grup Villa Kids ya. Jadi ayatnya dibaca, jangan cuma dilihat, dibaca. Sempatkan waktu untuk baca ayatnya ya. Habis pulang sekolah bisa dibaca ayatnya, karena dikirimnya agak siang, jadi bisa dibaca habis pulang sekolah, ayatnya dibaca. Minta bantu orang tuanya buat yang nggak ngerti, buat yang belum bisa baca minta bantu orang tuanya. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah membaca Alkitabnya, membaca ayatnya ya. Oke, demikian video firman Tuhan minggu ini, dan sampai ketemu di video firman Tuhan minggu depan. Oke, dadah.